pemirsa, masih bersama saya Dr. Eni Ali dan juga rekan saya. Ya, saya Dr. Vito Damai dan kami masih bersama dengan Dr. Mute. Dr. Mute. Ya, sekarang kita lagi membahas mengenai habatus sauda. Habatus sauda atau tadi jintan kita masih hitam. nanya mengenai fakta atau mitos berikutnya ini bahwa habatus sauda ini dapat meningkatkan kualitas sperma. Ini fakta atau mitos? Ya, itu fakta, Dok. Fakta. Ya. Jadi sebetulnya memang habatus sauda itu tidak hanya meningkatkan kualitas sperma ya, tetapi juga dia mengatur hormon-hormon yang lain, termasuk hormon kewanitaan. Makanya kalau pada orang yang ingin program hamil juga disarankan menggunakan habatus sauda. Jadi selain untuk yang prianya meningkatkan kualitas sperma, wanitanya juga dibenerin dulu tuh siklus hormonalnya gitu. Ya, baik, ditegaskan dulu, berarti ini untuk pria dan perempuan bisa ya, berarti bisa, ya, bukan wanita, cuma betul. untuk pria saja ya. Oke. Nah, ini nih dokter, ibu hamil ini diharapkan harus menghindari konsumsi habatus sauda. Ini fakta atau mitos, dokter? Ya, itu sebetulnya bisa dibilang fakta ya, Dok. Fakta. Jadi begini. Jadi habatus sauda itu kan kalau dari zaman dulu batangnya, apa daunnya atau akarnya itu memang dia bersifat abortifum ya, artinya dia bisa menyebabkan keguguran pada hamil pertama. Itu karena dia meningkatkan kontraktilitas dari uterus. Jadi memang pada rahim ya, rahim. Jadi pada trimester awal memang tidak disarankan. Tetapi ada yang boleh juga dikonsumsi pada mendekati melahirkan gitu. Iya, betul. Tapi tetap aja harus saat kita mau mengkonsumsi habatus sauda harus konsultasi dulu nih ke obsginnya. Dokter yang merawat ya. Dokter kebidanan. Iya, betul, dokter kebidanannya. Oke, ini masih banyak ya. Ini ternyata ngetop juga nih ternyata ini. Ini terkait tadi dengan Dr. Allen sempat bilang bahwa orang mana saja sih yang boleh atau tidak boleh mengkonsumsi habatus sauda. Ini katanya kalau penderita ginjal malah dilarang mengkonsumsi habatus sauda. Ini fakta atau mitos? Ya, itu fakta kalau untuk dosis yang besar ya, Dok ya. Jadi fakta bahwa dilarang ya? Ya, kalau untuk dosis yang besar. Jadi herbal itu kan pada dasarnya kan dia ada nutrisi ya, seperti kita makan aja. Jadi kalau misalnya tidak berarti kontraindikasi absolut ya, artinya tidak mutlak ya, nggak boleh sama sekali tidak. Tapi kalau dosis kecil misalnya dia dalam makanan atau dicampur dalam jus itu masih boleh. Tetapi kalau dosis besar untuk dosis terapi itu harap hati-hati dan dikonsultasikan dengan dokter yang merawat. Dosis besar tuh maksudnya kalau misalnya nih, Dok, kalau kayak saya kan waktu itu menyusui ya, minumnya yang ekstrak gitu. Nah, itu udah termasuk dosis besar. Jadi dosis besar itu misalnya di atas 15 gram gitu. Jadi kalau masih sesuai, tapi maksud saya kalau ginjal ini kayak kita tabur ke makanan aja sebagai bumbu, nah itu masih boleh disarankan. Tapi kalau udah dalam bentuk ekstrak atau yang tersedia saya tidak. Ya sebagai terapi nggak boleh ya. Tapi kalau misalkan ada makanan, tadi dicampur habatus sauda dikit loh, nggak boleh nih, nggak boleh tuh, nggak ya, bukan gitu ya. Oke. Tipsnya nih dokter, supaya kita bisa mendapatkan khasiat herbal dari habatus sauda atau jintan hitam secara maksimal. Ya, jadi kita ingat kata-kata Bapak kedokteran kita ya, Hippocrates. Jadi jadikanlah makananmu adalah sebagai obat ya. Jadi habatus sauda itu selain kita dapat digunakan dalam bentuk yang sudah di pasaran seperti kapsul ataupun ekstrak ya, itu bisa digunakan dalam bentuk makanan, Dok. Misalnya dicampur dengan roti atau dicampur dengan jus, itu pasti bisa kita konsumsi sebagai untuk mencegah dari penyakit ya. Atau misalnya juga dengan dosis yang disesuaikan, itu dapat tadi kita sudah bahas untuk dapat mengontrol kadar gula darah, kolesterol gitu. Dosis yang lebih tinggi lagi juga bisa untuk mengatasi mencegah dari kanker gitu. Jadi dicampur dengan ini tadi misalkan dicampur dengan jeruk. Ada nih es jeruk nih, Dok. Nah, boleh juga ya, ini berarti bisa juga dicampur seperti ini bisa, ya. Jadi untuk imunitas tubuh kita gunakan air jeruk ya. Untuk imunitas tubuh langsung ya. Ini satu lagi. Satu lagi yang ini madu. Madu boleh, madu boleh dikombinasikan dengan madu. Dikombinasikan dengan madu juga boleh. Jadi boleh nih, tim gurih bisa pakai bawang putih. Ya, tim yang manis bisa dengan madu juga bisa. Bisa dengan madu, Asam, bisa ya? dengan jeruk, bisa dengan anggur juga. Banyak sekali pilihannya ya. Berarti memang tadi kata Bapak Hippocrates gimana, Dok? Jadikanlah makananmu sebagai obat. Makananmu Nah, kalau obat bayi itu adalah makanan itu kan adalah kebiasaan yang sehari-hari ya. Betul. Tepat sekali, seperti hidup sehat juga. Katanya kalau kebiasaan itu kita hidup sehat itu diawali dengan kebiasaan simpel sehari-hari. Seperti yang diajarkan di Hidup Sehat kalau gitu. Iya, betul sekali. Nah, makanya nih selalu nonton Hidup Sehat TV One tiap hari Senin sampai Jumat. Jam 9 pagi sampai jam 10 hanya di Hidup Sehat. Saya Dr. Eni Tarli. Saya Dr. Vito Damai. Indonesia Hidup Sehat. Bye.